Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kalau kita pada pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mempelajari satu bagian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-17 sampai 21. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Engkau sudah mengerjakan keselamatan pada setiap kami pribadi, masing pribadi yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan dosa, untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, teguran Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh meresponi panggilan Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus kiranya membimbing kami, memberikan kami konsentrasi, daya tangkap yang baik, hati yang baru, yang mau dibentuk, telinga yang mau mendengar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami, menolong kami khususnya hamba-Mu. Tuhan urapi sehingga kami hamba-Mu boleh menyampaikan sabda firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, judul khotbah saya beri peperangan terakhir melawan antikristus. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Kita akan baca dahulu ayatnya. Ayat yang ke-17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Yang ke-21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini merupakan lanjutan dari ayat ke-11 sampai 16. Sehingga ini menjadi satu kesatuan, dan ayat 11 sampai ke-16 dari Wahyu 19 sudah kita sama-sama pelajari pada bulan-bulan yang lalu. Nah, ini menjadi bagian pelengkap dari pembahasan Wahyu 19 ayat yang per-11 sampai 16. Di mana Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 itu merupakan harapan akan kemenangan Kristus sang Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan atas antikristus dan para pengikutnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita membahas ayat yang ke-17 sampai 21. Ini merupakan tindakan kemenangan mutlak Kristus melawan kuasa jahat dan menghukum antikristus beserta para pengikutnya ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Jadi kalau bagian sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana harapan, kepastian, kemenangan Kristus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Nah, pada bagian ini merupakan tindakan kemenangannya. Nah, proses peperangan dan kemudian peperangan dan kemenangan Tuhan dinyatakan pada bagian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam mempelajari kitab Wahyu,
banyak ditemukan paralelisme dari setiap bagian. Beberapa bagian merupakan bentuk paralel dari bagian yang lain, ya. Namun sifatnya progresif. Nah, ini menyatakan suatu perkembangan kedalaman atau intensitas dari konflik rohani menuju klimaks. Jadi grafiknya itu meningkat terus. Bagian satu paralel dengan bagian yang lain, demikian juga bagian yang lainnya lagi. Pembahasan yang sama, bagaimana tentang kuasa jahat menganiaya gerejanya, gereja Tuhan, kemudian Tuhan membalas kemenangan Tuhan, itu dibicarakan beberapa bagian demi bagian. Nah, tetapi sifatnya semakin meningkat, ya, semakin jelas, dan semakin menuju klimaks. William Hendriksen membagi seluruh kitab Wahyu menjadi dua bagian utama. Yang pertama, pergumulan di atas bumi. Gereja dianiaya oleh dunia. Gereja dibalaskan, dilindungi, dan menang. Pasal pertama sampai yang ke-11. Ya. Bagian yang kedua, latar belakang rohani yang lebih dalam. Jadi pergumulan di atas bumi itu adalah latar belakang rohani yang sebetulnya ada di balik itu semua. Yaitu konflik antara Kristus dan naga atau iblis. Kristus dan gerejanya menang. Pada akhirnya sama. Dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielakkan lagi. Kristus dan gerejanya menang. Itu bagian pasal 12 sampai 22. Ya, ini William Hendriksen membagi keseluruhan kitab Wahyu menjadi dua bagian. Nah, murka Allah telah disebutkan di pasal 16. Ya, bagaimana musuh-musuh Allah dikalahkan. Nah, ini salah satu bentuk paralel dalam kitab Wahyu. Dalam pasal 16 dan 19 yang dibahas saat ini, ya, pagi hari ini, sama menggambarkan penghukuman bagi musuh-musuh Allah dan kemenangan Allah dan gerejanya. Nah, saya bentuk menjadi ke dalam bentuk tabel, ya. Ini bentuk paralel dari kedua bagian, ya, menunjukkan kesamaan tetapi sifatnya progresif, meningkat, ya, semakin dalam pengertiannya dan menuju ke klimaks. Nah, di dalam peperangan Wahyu 16 ayat 14 dan 16 di situ berbicara tentang berkumpulnya musuh-musuh Allah untuk peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, pada Wahyu 19 ayat 19 yang kita bahas pada pagi hari ini, itu berbicara tentang berkumpulnya musuh-musuh Allah untuk berperang melawan Yesus Kristus. Ya, ini sifatnya paralel dan progresif, gitu ya. Semakin diperlihatkan secara jelas. Nah, kemudian kemenangan mutlak Allah. Di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14, di situ anak domba mengalahkan mereka. Mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Nah, di Wahyu 19 ayat 20 dan 21, binatang atau antikristus bersama nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini bentuk kekalahan musuh-musuh Allah. Dan para pengikutnya dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Nah, ini sifat paralel, progresif dari keindahan sastra kitab Wahyu. Begitu luar biasa kedalaman kitab Wahyu, ya. Gambarannya semakin jelas dan semakin terang. Pada ayat yang ke-11 sampai 21 dari Wahyu 19 ini,
merupakan klimaks dari penghukuman Tuhan atas antikristus dan nabi palsu yang menyesatkan. Ini mau menuju ke bagian akhir, menuju kepada penghakiman kekal, penghukuman kekal. Tetapi didahului dengan penghukuman Tuhan atas antikristus dan nabi palsu yang menyesatkan. Sebelum sang naga atau iblis itu dihukum, ya. Nah, kita akan membahas yang pertama perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Wahyu 19 ayat 17 sampai 18. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, Yohanes di sini meminjam penglihatan Yehezkiel, di mana Tuhan memanggil burung dan binatang pemangsa untuk memangsa daging dan darah orang kuat, raja, kuda penunggangnya, serta para prajurit. Ya. Di dalam Yehezkiel 39 ayat yang keempat dan juga 17 sampai 20 kita akan membaca, saya akan bantu bacakan. Di dalam Yehezkiel 39 ayat yang keempat. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Ayat yang berikutnya. Dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala jenis kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Ayat berikutnya, 18 sampai 20. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang, dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan, dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, ini nubuatan di dalam Yehezkiel 39 yang dikutip oleh Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 17 dan 18. Di mana ini merupakan gambaran yang kontras dengan pesta pertama yang tercatat dalam pasal 19 ini, yaitu perjamuan kawin anak domba. Ayat 6 sampai 10 dari Wahyu 19, di mana semua orang kudus diundang. Nah, sedangkan pesta yang kedua dari Wahyu 19 ayat yang ke-17 dan 18, perjamuan Allah yang besar itu yang diundang adalah semua burung pemangsa di udara untuk menyingkirkan mayat dan bangkai para raja, panglima, pahlawan, kuda dan beserta penunggangnya, serta orang-orang di setiap tingkatan masyarakat yang terbunuh dalam peperangan Kristus melawan antikristus dan nabi palsu. Nah, ini gambaran yang kontras, di mana di sini yang diundang di dalam perjamuan Tuhan adalah burung-burung pemangsa untuk memangsa orang-orang yang
melawan Allah. Ya. Di dalam peperangan terakhir. Nah, peperangan terakhir ini sendiri tidak dikisahkan secara terperinci. Perangnya seperti apa begitu ya. Tetapi di sini yang menjadi fokus bukanlah adegan peperangannya, tetapi akibatnya. Ini yang menjadi fokus dari Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Peperangan terakhir melawan antikristus dan nabi palsu serta pengikutnya itu fokusnya adalah akibat dari peperangan itu. Nah, bukan adegan peperangannya seperti apa gitu ya. Nah, perang terakhir Allah adalah perang melawan semua orang yang telah mengikut antikristus dan melawan semua kejahatan dan tipu daya yang disebarluaskan oleh si jahat ke semua tingkatan masyarakat. Nah, setiap orang jahat termasuk dalam bilangan orang-orang yang dikalahkan. Tidak peduli itu orang kecil atau orang besar, di mata Tuhan sama saja. Melawan Allah, akibatnya adalah kebinasaan. Bagian yang kedua, yaitu perang di Harmagedon. Atau istilah populernya itu perang Harmagedon begitu ya. Tetapi Harmagedon ini sebetulnya lokasi ya. Nah, Wahyu 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Penunggang kuda ini menggambarkan Kristus. Ya, gambaran ini penunggang kuda dan tentaranya sudah kita bahas di bagian sebelumnya dari pasal 19 ini, yaitu ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 ya. Itu kita sudah bahas. Nah, sekali lagi kitab Wahyu ini banyak sekali menunjukkan paralelisme. Wahyu 19 ayat yang ke-19 sama dengan Wahyu ke-16 di dalam bagan tabel tadi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, paralel dengan Wahyu 16 ayat yang ke-16. Sehingga dapat dikatakan bahwa peperangan terakhir melawan antikristus ini ada di Harmagedon. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Har Megidon, yang berarti gunung Megido. Nah, ini merupakan gambaran replika gunung atau kota Megido ketika itu di zaman kuno, ya, Israel kuno. Nah, ini merupakan sebuah benteng kuno di Kanaan pada jalan masuk sebelah barat ke dataran Yesreel yang menguasai jalan perdagangan besar dari Mesir ke Babylon. Ini merupakan tempat yang strategis, gitu ya. Merupakan jalur perdagangan besar dari Mesir ke Babylon. Nah, sedikit saya akan menguraikan tentang sejarah kota ini, daerah ini. Nah, Megido direbut oleh Tutmosis III sekitar tahun 1468 sebelum Masehi. Tutmosis III ini adalah Firaun ketika itu yang usianya masih muda. Dan sejak itu Megido memainkan peran besar dalam sejarah Mesir. Kemudian, nah, di dalam Yosua 17 ayat yang ke-11, kota itu baru jatuh ke tangan Israel pada zaman Daud. Salomo memperluas Megido untuk dijadikan ibu kota distrik di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 12 dan juga pasal 9 ayat yang ke-15. Pada tahun 733 sebelum Masehi,
Megiddo direbut oleh bangsa Asyur. Pada zaman Yosia, Megiddo sebentar sekali masih menjadi milik Yehuda. 2 Raja-Raja 23 ayat 29 sampai 30. Nah, pada zaman Persia dan Helenis, Megiddo tidak disebut-sebut lagi. Nah, pada zaman Kekaisaran Romawi didirikan sebuah koloni yang bernama Legio dekat sekali dengan Megiddo, lokasi Megiddo. Namun pada saat itu bisa dikatakan Megiddo sudah ditinggalkan, gitu ya, sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah lokasi yang ada, gitu ya. Nah, sejarah juga menceritakan bahwa berbagai pertempuran itu terjadi di sekitar Megiddo. Pada tahun 1917, Jenderal Inggris Edmund Allenby melancarkan serangannya terhadap Turki di daerah ini. Pada tahun 1948, tempat itu juga pernah berfungsi sebagai pangkalan pasukan Israel. Nah, tidak mengherankan bahwa Harmagedon itu menjadi lambang tempat penentuan pertempuran akhir antara kebaikan dan kejahatan. Nah, tetapi apakah peperangan terakhir Allah melawan antikristus terjadi di Harmagedon atau Gunung Megiddo? Ya, tidak. Tidak ada. Tempat itu sudah tidak ada lagi, ya. Tidak ada, bahkan di sekitar itu tidak ada gunung besar. Seluruh daratan rendah Yesreel yang ada di dekatnya tidak bisa menampung semua yang bertempur melawan Allah. Artinya begini. Harmagedon di sini tidak menunjuk pada Megiddo kuno. Peperangan besar ini tidak hanya melibatkan atau dua pemimpin bangsa, tetapi berbicara semua orang yang menentang Allah sehingga berbicara dalam cakupan dunia. Maka kalau kita menafsirkan secara harfiah sudah tidak masuk akal, gitu ya. Artinya ini tidak bisa kita artikan secara harfiah karena nggak akan cukup. Megiddo bukanlah tempat yang cukup luas untuk terjadinya perang yang melibatkan penguasa-penguasa dunia. Nah, jadi Harmagedon ini merupakan simbolisasi perang besar yang terakhir untuk menentukan masa depan binatang berikut nabi palsu dan para pengikutnya. Sekali lagi, ini hanya simbolisasi. Para musuh Allah berkumpul di sebuah lokasi yang di Wahyu 16 dicatat Harmagedon atau Bukit Megiddo. Itu merupakan simbolisasi, bukan menunjukkan lokasi sebenarnya, gitu ya. Tetapi hanya merupakan simbolisasi perang besar yang akan terjadi antara Kristus melawan antikristus. Karena di lembah Megiddo itulah banyak sekali sejarah mencatat berbagai peperangan terjadi di sana. Nah, bagian yang ketiga, kekalahan mutlak antikristus dan sekutunya. Wahyu 19 ayat yang ke-20 dan 21. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain
dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, binatang atau antikristus dan juga nabi palsu atau penyesat ditangkap dan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Sementara orang-orang yang menyembah mereka, menjadi pengikut mereka, dibunuh terlebih dahulu dan dimakan oleh burung pemangsa. Nah, maknanya adalah bahwa pada kedatangan Kristus yang kedua, penganiayaan iblis terhadap gereja dan kuasa penyesatan atas bumi akan berhenti untuk selamanya. Karena Tuhan menghukum para musuh Allah. Sehingga bentuk penganiayaan terhadap gerejanya, bentuk penyesatan di atas bumi itu berhenti. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua, inilah kemenangan mutlak Kristus sang penunggang kuda putih. Begitu mutlaknya kemenangannya atas para musuhnya, sehingga menurut simbolisme yang dimulai dalam ayat 17, semua burung menjadi kenyang oleh daging orang-orang fasik itu. Ini sebuah kemenangan yang mutlak. Mayat orang-orang yang dibunuh secara gambaran, ya, ini simbolisasi kengerian yang dialami oleh para musuh Allah, orang-orang yang menyembah, yang mengikuti antikristus, yaitu dimakan oleh burung. Artinya tidak ada sisa. Tidak ada sisa. Nah, inilah bentuk kemenangan mutlak Kristus dan gerejanya melawan antikristus dan para pengikutnya. Kita telah melihat akhir dari orang-orang yang memakai tanda binatang itu di dalam Wahyu 15 ayat 15, pasal 15 dan 16. Kita juga telah menyaksikan jatuhnya Babel di Wahyu pasal 17 ayat yang pertama dan seterusnya. Kita juga saat ini membahas kemenangan Kristus atas binatang dan nabi palsu. Semuanya jatuh dalam kekalahan. Segala bentuk kejahatan, antikristus, para penyesat, semuanya pada akhirnya jatuh dalam kekalahan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Kristus. Meskipun gerejanya mengalami berbagai macam penganiayaan, kesulitan, di akhir adalah kemenangan bagi gereja Tuhan. Ketika Yesus Kristus datang yang kedua, Tuhan menyatakan kemenangannya secara mutlak. Sehingga segala bentuk penganiayaan, kejahatan, penyesatan di muka bumi ini berhenti. Ya, tidak ada. Dihilangkan. Nah, kekalahan musuh-musuh Allah tidak akan genap sampai hari kedatangan Kristus dalam penghakiman. Inilah menjadi pengharapan kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Dengan berbagai himpitan yang kita alami sebagai pengikut Kristus. Tetapi ada jaminan kemenangan. Kristus akan mengalahkan para musuhnya dan mengakhiri segala bentuk kejahatan di dunia ini secara mutlak. Ketika kedatangannya yang kedua. Maka Bapak Ibu, tetaplah kita setia kepada Kristus, Sang Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang pasti akan mengalahkan para musuh-musuh Allah, yang pasti akan memberikan
kemenangan bagi gerejanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian sukacita, ya, untuk menyatakan kekaguman dan pernyataan kita kepada Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, Raja segala raja. Sehingga segala kuasa jahat yang ada di udara, di dunia ini tidak akan mampu menandingi. Kita akan memujikan dengan bertepuk tangan dan bersukacita untuk Allah kita, Tuhan kita yang berkuasa mengalahkan segala musuh-musuhnya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapatkan pengharapan akan kemenangan Yesus Kristus terhadap para musuh-musuh Allah. Orang-orang yang berlaku jahat, Tuhan akan hukum sesuai dengan keadilan Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami boleh diberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami yang penuh tantangan. Dan mungkin ada dari kami menerima penganiayaan oleh dunia ini. Tetapi biarlah Tuhan, kami melihat janji kemenangan Kristus dan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk tetap
setia, dan berpengharapan kepada Tuhan, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.